kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sistem ekskresi. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bezalel Zainuraha, absen 8. Saya Rana Randia, absen 33. Nama saya Ruli Renasari Susita, absen 25. Nama saya Almira Mercedes, absennya absen 4. Jadi kali ini kami akan membahas materi sistem ekskresi. Nah, apa sih sistem ekskresi itu? Jadi, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat, sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon, dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas sejumlah organ, yaitu paru-paru, kulit, hati, usus besar, dan ginjal. Masing-masing organ ekskresi tersebut memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda untuk membuang zat sisa dan racun dari dalam tubuh. Berikut adalah penjelasan setiap organ dalam sistem ekskresi. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna merah kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm. Organ ini terletak di sisi kanan dan kiri tubuh, tepatnya di rongga perut bagian belakang. Ginjal kanan terletak sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena berdekatan dengan hati. Ginjal juga dilindungi oleh tulang rusuk dan otot punggung. Sementara itu, jaringan adiposa, jaringan lemak mengelilingi ginjal dan berperan sebagai bantalan pelindung ginjal. Selanjutnya adalah fungsi ginjal. Jadi ginjal itu berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh Anda kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Nah, ginjal juga memiliki bagian-bagiannya loh, yaitu ada korteks ginjal, medula ginjal, dan pelvis ginjal. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah korteks ginjal. Jadi korteks ginjal merupakan bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks. Korteks ginjal umumnya dikelilingi oleh kapsul renal dan lapisan lemak yang berfungsi untuk melindungi struktur dalam organ dari kerusakan. Selanjutnya adalah medula ginjal. Medula ginjal adalah jaringan ginjal yang halus. Bagian dari ginjal ini terdiri dari lengkung Henle serta piramida renal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan tubulus. Tubulus inilah yang nantinya berfungsi mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Dan selanjutnya adalah pelvilis ginjal. Pelvilis ginjal adalah ruang berbentuk corong dan terletak di bagian paling dalam dari renal. Bagian dari ginjal yang satu ini berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Bagian pertama pelvis ginjal mengandung kalisis, yaitu ruang berbentuk cangkir kecil yang bertugas mengumpulkan cairan sebelum bergerak ke kandung kemih. Selanjutnya, cairan tersebut akan masuk ke hilum, yaitu lubang kecil yang mengalirkan cairan menuju ke kandung kemih. Nah, kita sudah membahas bagian-bagian dari ginjal. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tahapan proses cara kerja ginjal. Tahap pertama. Tahapan pertama yang akan dilakukan ginjal adalah menyaring darah. Proses penyaringan darah biasanya dibantu oleh glomerulus, yaitu filter yang merupakan bagian dari korpus ginjal badan Malpighi. Zat sisa dari hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer umumnya mengandung air, glukosa, garam, serta urea. Ketiga senyawa tersebut akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Tahap kedua. Pada tahap kedua, urin primer di dalam kapsul Bowman akan bergerak menuju saluran pengumpul. Pada saat perjalanan menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin terjadi melalui tahapan reabsorpsi. Artinya, zat-zat yang masih dapat digunakan, seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu akan diserap kembali.
Penyerapan ulang ini dilakukan oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Proses ini menghasilkan urin sekunder yang mengandung kadar urea yang tinggi. Tahap ketiga, pengeluaran zat augmentasi adalah tahap terakhir dari cara kerja bagian anatomi ginjal. Urin sekunder yang telah dihasilkan akan dialirkan menuju tubulus distal. Proses ini akan melewati pembuluh kapiler darah yang bertujuan untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian, urin yang nantinya dikeluarkan tubuh pun dapat terbentuk dari hasil penyaringan darah. Tahap keempat. Pada tahap ini, apabila kandung kemih telah terisi penuh, sinyal akan dikirim ke otak untuk memberitahu Anda agar segera pergi ke toilet. Jika kandung kemih telah dikosongkan, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian kandung kemih. Selanjutnya kita akan membahas organ paru-paru. Jeti, paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jika organ ini terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Paru-paru merupakan organ yang jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. Namun, masing-masing punya ciri yang berbeda, salah satunya adalah soal bobot atau berat. Paru-paru kiri orang dewasa umumnya memiliki berat sekitar 325 sampai 550 gram, sedangkan bagian kanan memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram. Contoh lainnya, paru-paru kanan memiliki 3 bagian lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian saja. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bagian paru-paru. Nah, sebelum mengenal struktur atau anatominya, perlu kamu ketahui bahwa organ vital ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus karena terdapat jantung yang berada dalam alur takik jantung yang terletak di lobus bawah. Paru-paru bagian kanan. Paru-paru di sisi kanan terbagi menjadi 3 lobus, yaitu superior, tengah, dan inferior. Ukurannya lebih pendek dari yang kiri, tapi juga lebih besar dari kiri. Nah, setelah memahami bagian paru-paru, kita akan masuk ke pembahasan struktur paru-paru. Struktur paru-paru yang pertama yakni pleura. Pleura adalah membran atau selaput tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan pleural fluid yang disebut dengan cairan serosa. Fungsinya untuk melumasi bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Anatomi pleura terdiri dari 2 bagian, yaitu pleura dalam visceral yang melapisi paru serta pleura luar parietal yang melapisi dinding dada. Sementara itu, area yang berada di antara 2 lapisan tersebut disebut sebagai rongga pleura. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang menghubungkan tenggorokan, trakea, dan paru-paru. Fungsi bronkus yakni sebagai saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea menuju ke kantong-kantong udara alveolus. Selain sebagai saluran udara, bronkus juga bertugas mencegah infeksi. Ini karena bronkus dilapisi oleh berbagai jenis sel, termasuk sel yang bersilia, berambut, dan berlendir. Sel-sel inilah yang nantinya menjebak bakteri pembawa penyakit supaya tidak masuk ke dalam paru-paru Anda. Bronchiolus bronchioles, setiap bronkus utama membelah atau bercabang menjadi bronkus lebih kecil yang mempunyai kelenjar kecil dan tulang rawan pada dindingnya. Bronkus yang lebih kecil ini pada akhirnya membelah menjadi tabung yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki kelenjar atau tulang rawan. Fungsi dari anatomi paru ini ialah menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchiolus juga bertugas untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Alveoli atau alveolus adalah bagian paling kecil dari anatomi paru-paru atau kantong-kantong udara. Setiap alveolus merupakan rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Paru-paru akan menghasilkan campuran lemak dan protein yang disebut surfaktan paru-paru. Campuran ini melapisi permukaan alveoli sehingga membuatnya lebih mudah mengembang dan mengempis pada setiap tarikan napas. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian,
Alveolus menyerap oksigen dari udara yang dibawa bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida yang merupakan produk limbah dari sel-sel tubuh mengalir dari darah ke alveolus untuk diembuskan keluar. Selanjutnya, kita akan membahas tahap kerja paru-paru. Tahap kerja paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu inspirasi itu menarik napas dan ekspirasi itu membuang napas. Tahap inspirasi, mula-mula udara masuk melalui hidung atau mulut, lalu udara melewati faring, laring, dan trakea. Kemudian udara masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus. Setelah itu udara mencapai alveolus. Kemudian di alveolus terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu oksigen masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Selanjutnya adalah tahap ekspirasi. Pada tahap ini paru-paru dan rongga dada mengecil. Kemudian karbon dioksida yang ada di alveolus dikeluarkan dari paru-paru. Lalu karbon dioksida keluar melalui tenggorokan, kemudian keluar melalui hidung atau mulut. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan dari organ hati. JT, hati manusia adalah organ tubuh terbesar yang berperan penting dalam berbagai fungsi metabolisme dan detoksifikasi. Secara anatomi, hati terletak di rongga perut sebelah kanan atas, di bawah diafragma. Organ ini berwarna coklat kemerahan dan memiliki tekstur yang lembut namun padat. Lalu ada fungsi hati. JT hati berfungsi untuk mengubah amonia menjadi urea. Amonia merupakan zat sisa dari hasil penguraian protein, mengeluarkan empedu, yaitu cairan hijau kebiruan yang mengandung kolesterol, garam mineral, dan pigmen bilirubin dan biliverdin. Mengeluarkan zat beracun dalam darah, seperti hasil konsumsi alkohol atau obat-obatan. Mengeluarkan sel darah merah yang sudah rusak. Mengeluarkan kelebihan bilirubin yang dapat menyebabkan sakit kuning. Membantu ginjal memproduksi urin. Selanjutnya kita akan membahas struktur hati. Yang pertama yaitu lobus hati. Hati terbagi menjadi dua lobus utama, yaitu lobus kanan lebih besar, lobus kiri lebih kecil. Selain itu, ada dua lobus kecil, lobus caudatus dan lobus quadratus. Yang kedua yaitu jaringan ikat pemisah atau ligamen. Hati terbungkus oleh lapisan jaringan ikat yang disebut kapsul Gleason. Jaringan ikat pada hati kemudian berkembang menjadi beberapa jenis ligamen dengan fungsi sebagai pembatas antara satu lobus dengan lainnya. Yang terakhir adalah falciform ligament, yaitu jaringan berbentuk sabit ini menempel pada bagian depan hati dan secara alamiah memisahkan lobus kanan dan kiri. Dan coronary ligament, jaringan ini menempel pada bagian atas hingga bawah hati yang berbatasan dengan diafragma hingga membentuk segitiga. Nah, masuk materi selanjutnya adalah organ usus besar. Usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini memiliki beragam fungsi, seperti menyerap cairan dan vitamin serta membentuk tinja. Fungsi tersebut terjadi karena peran masing-masing bagian utama di dalam usus besar, yaitu skum, kolon, rektum, dan anus. Usus besar berperan dalam sistem ekskresi tubuh manusia dengan mengeluarkan zat sisa berupa feses. Usus besar juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Langsung kita masuk pada pembahasan tentang struktur usus besar. Yang pertama ada skum. Skum adalah bagian awal dari usus besar. Bentuknya seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil, ileum, dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam skum umumnya masih berbentuk bubur cair chyme. Pada bagian organ usus besar ini, terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari chyme. Selanjutnya yaitu kolon. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Masing-masing lapisan pada usus besar tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama yaitu mukosa. Mukosa memproduksi lendir yang berfungsi untuk melancarkan jalannya sisa pencernaan makanan di sepanjang usus besar. Kemudian ada submukosa dan muscularis propria. Lapisan submukosa terbungkus oleh lapisan muscularis propria, tersusun dari lapisan serat otot visceral yang berkontraksi untuk menggerakkan sisa pencernaan makanan. Terakhir yaitu serosa. Serosa memproduksi cairan pelumas pada usus besar yang akan melindungi organ ini dari kerusakan akibat kontak dengan organ pencernaan lainnya. Selanjutnya yaitu rektum.
Rektum adalah bagian bawah usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolon sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan zat sisa dari kolon sampai tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Zat sisa, seperti gas atau tinja, yang masuk ke dalam rektum akan mengirimkan sinyal ke otak. Selanjutnya, otak memberikan jawaban ke usus besar sebagai proses kentut atau buang air besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian akhir dari usus besar dan sistem pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya berlangsung sekitar 24-72 jam. Selanjutnya kita akan membahas kulit. Ini adalah pembahasan terakhir dari penjelasan tentang organ sistem ekskresi. Jati kulit adalah organ ekskresi yang menutupi seluruh bagian tubuh dan paling peka terhadap rangsangan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa sentuhan, panas, dan tekanan. Kulit akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh dalam bentuk keringat. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi keringat di dalam tubuh, diantaranya aktivitas, berat badan, suhu lingkungan, dan ketebalan pakaian. Kemudian yaitu fungsi kulit. Kulit berfungsi sebagai 1. Pelindung organ tubuh bagian dalam dari kerusakan. 2. Sebagai tempat tumbuhnya rambut. 3. Sebagai indera peraba. 4. Mengatur jumlah air yang masuk ke dalam tubuh. 5. Mengatur suhu tubuh. 6. Tempat menyimpan vitamin D serta kelebihan lemak. Selanjutnya adalah lapisan-lapisan kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terluar epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Berikut adalah nama bagian dan fungsinya. Yang pertama adalah epidermis, adalah struktur anatomi kulit manusia yang paling luar. Lapisan ini selalu mengalami regenerasi akibat peluruhan sel-sel kulit mati. Setiap hari, lapisan epidermis menghasilkan kurang lebih 500 juta sel kulit mati. Hal tersebut yang menyebabkan lapisan epidermis dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Fungsi dari lapisan epidermis antara lain untuk membentuk sel-sel kulit baru, memberikan warna pada kulit dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Selanjutnya yaitu dermis. Lapisan ini tepat berada di bawah epidermis, yang sebagian besar terdiri dari kolagen. Lapisan kulit dermis bisa dibilang yang paling tebal, karena di dalamnya terdapat saraf, pembuluh darah, pembuluh limfatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, saluran limfe, juga folikel rambut. Berikut fungsi lapisan dermis kulit. Dan yang terakhir adalah hipodermis. Hipodermis menjadi struktur anatomi kulit manusia di lapisan paling bawah. Di dalam lapisan ini terdapat jaringan lemak, pembuluh darah, jaringan penghubung, juga protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Protein di lapisan hipodermis disebut dengan elastin dan memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin, menyimpan cadangan energi, bantalan untuk melindungi otot, tulang, dan organ penting dalam tubuh. Nah, di dalam lapisan dermis terdapat bagian-bagian seperti kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak sebum agar kulit dan rambut tidak kering. Lalu kelenjar keringan, pembuluh darah vena, arteri yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh sel. Kemudian ujung-ujung saraf, fungsinya menerima rangsangan berupa panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan tekanan. Kemudian folikel rambut, fungsinya untuk tempat tumbuhnya sel-sel rambut. Dan terakhir ada otot erektor pili yang berfungsi untuk menegakkan rambut. Selanjutnya ada gangguan pada kulit yang harus kalian perhatikan nih. Yang pertama ada eksim. Eksim merupakan gangguan yang berupa munculnya ruam-ruam merah di kaki atau tangan disebabkan oleh adanya interaksi dengan zat kimia tertentu, debu, dan lainnya. Kedua yaitu psoriasis. Psoriasis adalah gangguan yang menyebabkan kulit rasa gatal, ram merah, kering, bersisik, dan tebal. Gangguan ini juga bisa muncul di area kulit kepala dan punggung. Salah satu faktor yang memicu psoriasis adalah lemahnya sistem imun tubuh. Ketiga yaitu kutu air.
Kutu air adalah gangguan yang disebabkan oleh jamur dan biasanya muncul di sela-sela jari kaki hingga telapak kaki bagian depan. Kutu air ini akan menimbulkan rasa gatal, kulit kaki pecah-pecah, kering, dan ram di sela-sela jari kaki. Keempat yaitu jerawat. Jerawat adalah gangguan yang disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori akibat produksi kelenjar minyak berlebih. Jika pori-pori yang tersumbat itu mengalami infeksi, akan muncul kantung berisi nanah berwarna kemerahan. Gangguan ini biasa muncul di area wajah. Kelima yaitu ketombe. Ketombe merupakan gangguan yang umum terjadi di area kepala. Ketombe disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya kebersihan di area rambut, eksim, psoriasis, dan dermatitis. Gangguan ini menyebabkan gatal dan munculnya sisik warna putih di area rambut. Terakhir yaitu bisul. Bisul merupakan gangguan kulit yang ditandai dengan munculnya benjolan berisi nanah di area tertentu akibat infeksi atau peradangan. Gangguan ini bisa sembuh dengan sendirinya, namun harus rajin menjaga kebersihan di area yang terkena bisul. Nah, berikut hal yang harus kalian hindari untuk memperlancar sistem ekskresi, yaitu minuman beralkohol, rokok, makanan tinggi garam, makanan tinggi gula, minuman berkafein, obat-obatan medis atau herbal yang dijual bebas. Dan berikut hal yang harus kalian lakukan untuk memperlancar sistem ekskresi, yaitu minum air putih cukup, mengkonsumsi makanan berserat tinggi, hindari makanan berlemak, berolahraga secara teratur, menjaga kebersihan, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.